Akhirnya setelah melalui begitu banyak badai, Trian benar-benar bisa kembali tersenyum. Seolah baru saja unboxing kebahagiaan yang sempat lama tertunda, ia menikmati momen berbuka bersama Adila dengan hati yang penuh syukur. Ada rasa lega, ada rasa hangat yang tak bisa digambarkan. Adila pun tampak jauh lebih tenang. Luka di bahunya memang belum sepenuhnya pulih, tetapi hatinya terasa jauh lebih kuat karena Trian ada di sisinya. Sebelumnya, Pak Samsul dengan berat hati meminta Trian membawa Adila pergi jauh dari Jakarta. Ia tak ingin putrinya terus-menerus berada dalam ancaman orang-orang yang pernah mencelakai mereka. Permintaan itu bukan tanpa alasan. Pak Samsul sadar, selama Adila dan Trian masih berada di lingkaran yang sama, bahaya bisa datang kapan saja. Maka keputusan besar pun diambil. Mereka akan pergi. Di sisi lain, Bu Herlina diliputi kegelisahan. Ia penasaran apakah Trian sudah membuka peninggalan dari Wira. Rasa takut membuatnya tampak murung dan gelisah. Ketika Pak Cahyadi datang dan menyapanya, ia terlihat kikuk, seolah menyembunyikan sesuatu. Sikapnya yang tak biasa justru membuat Cahyadi semakin curiga, walau ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di rumah sakit, Pak Samsul membantu Adila bangun dari ranjang. Hari itu Adila diperbolehkan rawat jalan. Mereka bersiap meninggalkan rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Di tempat lain, Trian sudah menunggu. Rencana yang mereka susun akhirnya akan dijalankan. Mereka benar-benar akan pergi, meninggalkan semua orang, termasuk Pak Samsul dan masa lalu yang menyakitkan. Perpisahan itu begitu berat. Pak Samsul mencoba tegar, tetapi air matanya tak bisa dibendung. Ia memeluk Adila berkali-kali, seakan tak rela melepas. Adila pun menahan tangis. Tatapannya terus mencari wajah sang ayah saat ia sudah duduk di dalam mobil. Namun semua ini dilakukan demi kebahagiaan mereka. Dengan hati yang lapang, Pak Samsul akhirnya merelakan. Naura sempat heran karena Adila sudah keluar dari rumah sakit, tetapi panggilannya tak direspons. Di dalam mobil, Trian menjelaskan bahwa ia sudah menyiapkan 2 kartu SIM baru agar mereka tak bisa dilacak. Ia bahkan sudah mengurus visa ke London melalui orang kepercayaannya, bukan Bimo seperti yang sempat diduga Adila. London menjadi tujuan mereka. Menurut Trian, kota itu aman dan penuh peluang. Ia yakin Adila akan menyukainya. Sebelum benar-benar terbang, mereka singgah di sebuah villa milik tantenya Damar. Tempat itu tersembunyi di kawasan pedesaan yang asri dan tenang. Damar dan Laras menyambut hangat. Tak banyak yang tahu hubungan mereka, sehingga villa itu dianggap aman. Udara sejuk, pepohonan rindang, dan suasana damai membuat Adila merasa seperti sedang berbulan madu. Hari-hari mereka di sana terasa begitu ringan. Adila fokus memulihkan diri. Mereka berjalan pagi, menikmati pemandangan, bercanda tanpa beban. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hidup terasa sederhana dan indah. Seolah dunia hanya milik mereka berdua. Di Jakarta, Pak Cahyadi dan Nathan mulai kebingungan. Informasi tentang Trian nihil. Mereka menduga Adila masih di rumah, padahal Pak Samsul sengaja bersandiwara demi melindungi putrinya. Bahkan kepada orang-orang terdekat, ia menutupi keberadaan Adila. Ia meminta semua yang tahu untuk diam. Malam di villa menjadi saksi kedekatan Trian dan Adila. Bulan terlihat begitu terang, bintang-bintang menghiasi langit pedesaan yang bersih dari polusi. Adila mengakui kondisinya sudah jauh membaik. Trian menatapnya dengan penuh kasih. Ia yakin, kehidupan baru di London akan menjadi awal yang indah. Mereka sempat berbincang tentang masa depan. Adila mengaku belum pernah ke London, tetapi ia percaya pada Trian. Dengan keyakinan yang sama, mereka melepaskan kalung yang selama ini menyimpan cincin pernikahan mereka. Trian memakaikan kembali cincin itu di jari Adila. Ada rasa haru dan bahagia saat simbol ikatan itu kembali terpasang. Malam itu menjadi malam yang istimewa. Tanpa perlu detail berlebihan, kebersamaan mereka terasa penuh cinta dan kehangatan. Setelah melalui banyak rintangan, akhirnya mereka bisa menikmati kebahagiaan sebagai pasangan yang utuh. Pagi harinya, Adila tersenyum melihat Trian masih terlelap. Ada kebahagiaan sederhana saat mereka bercanda tentang olahraga, seolah ingin menegaskan bahwa cinta mereka kini bukan lagi tentang pelarian, melainkan tentang membangun masa depan. Hari keberangkatan pun tiba. Visa sudah selesai. Mereka bersiap menuju London dengan hati berdebar.
Di perjalanan, Adila menyebut kemungkinan lembaran baru mereka tak hanya berdua. Bisa saja suatu hari bertiga, bahkan berempat. Trian tersenyum mendengar harapan itu. Bayangan keluarga kecil membuat perjalanan ini terasa semakin berarti. Kini, yang tersisa adalah pertanyaan besar. Akankah Pak Cahyadi menemukan jejak mereka? Akankah London benar-benar menjadi tempat aman untuk memulai hidup baru? Yang jelas, Trian dan Adila telah memilih untuk berani melangkah. Mereka meninggalkan luka, membawa cinta, dan menatap masa depan dengan keyakinan bahwa kebahagiaan memang layak diperjuangkan.